Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang menarik tadi. Wah, saya belajar banyak sekali dari presentasinya Mbak Mira ya, senior saya, sahabat saya, senior rasa sahabat, Mbak Mira tadi. Dan saya jadi ingat begini, kalau selama ini saya tuh nama panggilan saya tuh Evi. Begitu lahir sudah kece ya, enggak? Namanya sudah Evi begitu ya. Panggilannya Evi. Di RT sini juga Evi, di keluarga sahabat Win dulu juga Evi. Begitu saya pindah ke UM, karena satu dan lain hal sudah ada nama Evi sebelumnya, maka saya dipindah namanya, nama pendeknya menjadi Leli. Disinilah kemudian akhirnya saya mengalami dualisme gitu ya, dualisme nama pendek. Jadi di satu sisi itu Evi, yang di satu sisi Leli. Apa hubungannya dengan identitas? Ketika saya kemudian mengenalkan diri, kenalan dengan orang baru, saya lihat dulu konteks social settingnya apa. Social professional settingnya apa. Kalau itu konteksnya keluarga, oke, saya akan mengenalkan diri itu Evi. Tapi begitu konteksnya adalah kolega UM, saya mengenalkan diri saya itu Leli gitu. Dan saya ini punya inspirasi nih Mbak Mira. Bagaimana kalau kita membuat penelitian kaitannya dengan nicknaming practices and social identity barangkali gitu ya. Jadi ketika orang tuh sukanya dipanggil ini ketika dalam konteks tertentu gitu. Dan dia lebih suka dipanggil dengan A di konteks tertentu juga, di konteks lainnya begitu. Nah ini kaitannya, meskipun nggak ada ceritanya dengan, artinya nggak ada hubungannya dengan apa topik yang akan saya bawa siang hari ini, akan tetapi nampaknya itu jadi ide begitu ya, ide penelitian ke depan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sekali lagi, wah senang sekali kembali ke rumah, dan akan selamanya menjadi rumah saya sebetulnya. Karena selalu ada nuansa tertentu begitu ya, ketika masuk UIN itu ada memori-memori lama yang membuncah dan bangun kembali gitu ya. Apalagi suami saya juga orang UIN begitu, jadi nampaknya tidak akan pernah terpisah meskipun sejak mungkin 10-11 tahun terakhir sudah resmi pindah rumah di sebelah ya, di UM begitu. Tapi tetap selalu ada nuansa manis begitu ya ketika mengingat UIN Malang begitu. Itu mungkin ada kaitannya juga dengan identitas barangkali. Siapa kita sebenarnya dan why we think that way, why we use language that way. Itu karena memang we carry out certain identity barangkali begitu. Nah, siang hari ini karena sifatnya tadi semua sudah dibawakan oleh Mbak Mira tadi ya, sudah disampaikan from A to Z-nya. Jadi sifatnya saya hanya melengkapi, menambahi sedikit-sedikit saja. Dan ini adalah cerita singkat dari penelitian sederhana yang saya lakukan back in 2018. Waktu saya di Singapura itu saya melakukan penelitian sederhana, bukan disertasi tapi penelitian sederhana begitu ya. Yang sebetulnya penelitian tahun 2018 itu dan selesai di tahun itu semacam bangun kembali di tahun ini. Artinya ide penelitian tahun itu kemudian saya bangunkan kembali rohnya gitu ya, bangun lagi gitu setelah dia selesai kan, rohnya bangun lagi. Dan tahun ini saya melakukan ada proyek penelitian di UM itu yang kurang lebih membahas tentang hal ini begitu. Jadi di satu sisi apa yang saya ceritakan hari ini sebetulnya itu 2 tahun yang lalu. Tapi saat ini juga saya sedang melakukan hal yang sama gitu di konteks yang berbeda. Oke, kalau tadi Mbak Mira cerita tentang local global divide begitu ya, dan juga ada global identity, dan itu sangat-sangat menarik. Ada contoh-contoh yang fresh dan otentik juga. Meskipun saya nggak ngefan dengan Agnes Monica ya, Mbak Mira. Tapi betul sekali, saya suka melihat podcastnya dan melihat, jadi orang ini sebenarnya identitasnya apa ya? Gitu loh. Artinya selalu ada apa ya, ketika orang itu bicara dalam sebuah bahasa, antara tampilan fisik dan bahasa yang dia gunakan, kemudian mungkin point of view dalam kalimatnya, itu membuat kita berpikir, who is she atau who is he begitu ya. Dan secara tidak langsung sebetulnya ada konstruksi identitas yang kita juga sendiri pikirkan gitu. Oke. Nah, penelitian ini sebetulnya berangkat dari kegalauan saya waktu menjadi orang tua. Ya sekarang masih menjadi orang tua sebetulnya.
Kegalauan saya adalah ketika melihat anak saya sendiri, atau mungkin gini, kegalauan saya yang gagal memajankan atau mengekspos bahasa daerah kepada anak saya. Karena saya semacam takluk tunduk gitu ya, akhirnya kepada environment. Karena lingkungan lah yang akhirnya menang. Lingkungan dalam hal ini adalah the majority of children nowadays di Malang itu adalah speaking in bahasa in Indonesian, atau mungkin ya mungkin versi yang sedikit berbeda begitu. Dan kemudian juga kegalauan melihat anak-anak seusia dia yang juga nggak ngerti ya apa arti iki apa poyo itu kates gitu ya. Saya maunya itu dia bisa mengidentifikasi bahwa itu tuh kates gitu, papaya in Japanese, tapi ternyata dia hanya memanipulasi kata, suaranya itu dimanipulasi supaya terdengar bahasa Jawa. Padahal sebetulnya itu bukan bahasa Jawa. Ya, gitu. Kenapa saya galau? Karena seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Mira tadi ya, dan juga Pak Edi ya, negara kita luar biasa loh. Multilingualnya udah nomor 2 di dunia ini gitu ya. The most multilingual country itu adalah Papua Nugini ya. Ada kurang lebih 800 sekian bahasa di negara itu. Kita itu ada kurang lebih 750 bahasa, kalau menurut laporan Pusat Bahasa tahun 2019 itu ada 750 something bahasa. It's super huge. Menurut saya itu kekayaan luar biasa. Nggak kebayang ya, ada segitu banyak gitu bahasa di negara kita. Karena bahasa pasti dia berbeda-beda, bukan sekedar dialek yang mirip gitu. Nah, kemudian saya berpikir, ya ini are-are iki lek wis saiki gak iso ngomong basa daerah. Kita bisa bayangkan atau tidak bahwa misalnya mungkin bisa jadi 20-30 tahun ke depan tidak ada namanya multilingual Indonesia, yang ada monolingual Indonesia barangkali. Dan itu menurut saya, waduh, itu kehilangan besar untuk identitas yang sekaya kita. Negara kita udah kaya, jadi jangan dibuat itu miskin gitu ya. Negara kita kaya akan bahasa, jangan dibuat itu miskin bahasa. Karena negara-negara yang awalnya monolingual, US itu monolingual, sekarang udah mereka menerapkan pendidikan bilingual education dan lain sebagainya supaya anak-anaknya juga punya bahasa lain gitu. Nah, oleh karena itu itulah yang kemudian mengilhami saya untuk waduh, we need to do something gitu ya, kayak bahasa kerennya ya, walaupun saya bukan menteri ya, tapi paling tidak kayak mikir apa ya yang bisa aku lakukan ya untuk at least to explain lah, at least paling tidak bisa memotret fenomena dan kemudian membagikan fenomena itu ke orang lain barangkali begitu, atau paling tidak ke keluarga saya sendiri. Nah, jadi itu intinya. Jadi kita nggak ingin warna-warni yang ada di peta ini itu hanya berubah kemudian menjadi satu warna saja, yaitu Melayu atau bahasa Indonesia. Kita nggak ingin itu. Ini juga fakta lain yang menarik. Mungkin adik-adik bisa cek, Etnolog ini adalah satu organisasi non-profit yang juga luar biasa ya, melakukan pemetaan dan penelitian bahasa di berbagai belahan dunia. Jadi tahun 2019 itu mereka memetakan ada 719 bahasa berbeda, memang dengan Pusat Bahasa hasilnya sedikit berbeda. Dan itu hanya 707 yang living. Yang lain udah extinct, yang 12 lain itu udah punah. Kemudian ini adalah mereka melakukan semacam ethno-linguistic vitality assessment, jadi dilakukan assessment untuk melihat status ethno-linguistiknya. Dan ini temuan ini yang menurut saya penting, terutama kuning barangkali. Kita lihat bagian yang paling besar itu adalah kuning, yaitu in trouble, kalau kita lihat penjelasannya di sini. Jadi sebetulnya ada 300 sekian bahasa yang statusnya itu in trouble. Waduh, itu udah nggak bisa dibiarin lagi kalau menurut saya gitu. Kalau saya jadi menterinya, wah ini akan jadi rencana strategis jarak dekat kalau saya jadi menterinya. Sayangnya saya nggak pernah dilirik jadi menteri, nah itu masalahnya. Dan kayaknya juga nggak mungkin ya, siapa saya gitu. Nah, dalam hal ini karena sebetulnya fokus penelitian saya adalah pada bahasa Jawa, kita lihat yang ungu, ini menarik, yang ungu ada 18 bahasa yang sifatnya institusional.
Jadi institusional itu adalah bahasa yang juga dipelajari di sekolah dasar. Nah, kita bisa baca ya petanya ya. Di tahun 2020 saja, dari 709 bahasa, hanya 18 yang dipelajari di sekolah. Itu apa ya? Menurut saya Pak Jokowi bisa bubuk nyenyak itu luar biasa. Harusnya dengan membaca ini aja, wah Pak Jokowi harus nggak bisa bubuk nyenyak, itu nggak bisa membiarkan bagaimana bisa dari sekian ratus bahasa itu hanya 18 yang dipelajari di sekolah. Dan saya juga nggak mau kita kehilangan itu, gitu ya. Sekarang kita fokus pada bahasa Jawa, bahasa yang akhirnya saya lihat begitu ya, karena I'm a native speaker of Japanese and I'm living in a Japanese speaking community. Secara ethno-linguistic vitality, merujuk pada slide sebelumnya, bahasa Jawa tergolong kuat. Iya. Kalau kita melihat juga data National Census, mungkin terakhir National Census 2020 kemarin, bahasa Jawa masih menjadi the most largest bahasa with the most largest the most kok largest ya. Waduh, IPK saya berapa dulu ya? The largest speakers, first native speakers di Indonesia. Itu masih luar biasa, bahasa Jawa masih menempati ranking pertama, yang kedua baru Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita lihat, adik-adik, kalau kita lihat penelitian-penelitian dilakukan sebelumnya, wah mereka rata-rata menemukan fakta yang jauh lebih mungkin mengkhawatirkan ya. Contohnya ini nih, terutama ya, loss of chromovariety itu sejak tahun 1998 itu sudah ditemukan hilang. Ya mungkin di daerah tertentu. Kemudian Pak Profesor Pujo Sudarmo, ini adalah profesor favorit saya waktu di UGM, menjadi promotornya Pak Akwin juga ya. Wah, Akwin sangat beruntung nih Anda ya, disertasinya ada tanda tangannya Pak Pomo nih ya, gitu ya, linguis kita. Kemudian dan lain sebagainya, itu menemukan kecenderungan yang sama, the loss of chromovariety. Fakta lain yang juga menarik adalah the shift of home language use among families. Nah, di titik ini loh, di titik ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena justru di the core family itu kan the core, the heart of the society itu kan family. Nah, bahkan di tingkat family saja sudah ditemukan shift of home language use tidak lagi menjadi bahasa Jawa atau bahasa daerah, tapi udah shifting ke bahasa Indonesia. Itu penelitiannya udah belasan tahun yang lalu gitu ya. Penelitian terbaru itu 2014 menemukan fenomena yang sama. Kemudian Pak Effendi tahun lalu juga menemukan varian bahasa Jawa yang untuk written literacy udah hilang. Anak-anak udah nggak bisa nulis dalam bahasa Jawa yang baik dan benar. Terakhir penelitian saya sendiri itu nanti saya akan ceritakan sudah menemukan bahwa the loss of coronal stop among multilingual children is underway. Jadi, waduh, anak-anak udah nggak bisa lagi memproduksi coronal stop, padahal coronal stop itu adalah a specific phonological features of Japanese. Yang menjadikan bahasa Jawa itu unik, itu sebetulnya karena bahasa ini memiliki coronal stop consonant itu. Nah, ini adalah bukti lain yang dipotret oleh National Census kita, Sensus Nasional kita dari 70 tahun. National Census kan setiap 10 tahun sekali ya. Dan itu memang memperlihatkan increase of use of Indonesian gitu ya, dan decline of use of Japanese misalnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini mungkin potongan sedikit dari disertasi saya, itu memang menemukan salah satunya ini, bahwa anak-anak kita sudah tidak bisa lagi memproduksi Japanese dental dan retroflex. Jadi sudah nggak bisa lagi ngomong tape, itu nggak bisa. Dowo, dental, itu nggak bisa. Dowo. Yang bisa itu dia diubah menjadi alveola, jadi kayak dowo gitu. Jadi padahal harusnya itu dental. Dowo, dino, dimar, itu nggak bisa. Yang lebih parah lagi adalah hilangnya retroflex batuk, matuk, tarik-tarik. Nah, ini sudah hilang, itu nggak bisa. Mereka bilangnya akan batuk, matuk, tarik-tarik gitu ya. Nah, itu yang saya temukan salah satunya. Dan secara personal sangat sedih melihat kenyataan seperti ini begitu ya. Anak-anak kita sudah tidak bisa mengenali begitu bahasa Jawa.
terutama urban and female speakers. Ya, memang anak-anak perempuan nih kayaknya jago mengubah bahasa ya. Jadi mereka kayak enak kan keren pakai pakai bahasa Indonesia ya gitu. Itu anak-anak perempuan. Kalau anak-anak laki-laki mereka cenderung proud of being, like I'm a Japanese, my mom and dad is Japanese, maka ya gue, lo ya lo gitu. Kalau aku mau pakai bahasa Jawa ya udah gitu. Itu kecenderungan yang saya lihat dalam disertasi saya. Anak-anak perempuan lah yang menjadi agent of change, agent of language change gitu. That's about it. Kemudian saya mencermati juga ada kaitannya nggak ya dengan hilangnya bahasa Jawa itu dengan parent-child communication pattern. Tentu ini at home konteks ya, di dalam konteks keluarga. Dan ya seperti yang kita lihat di sini, bahasa Jawa memang the least used ya. Kalau bahasa Inggris tidak digunakan dalam konteks keluarga mungkin wajar karena itu bahasa asing. Tapi bahwa bahasa Jawa tidak lagi menjadi bahasa daerah yang digunakan di rumah, itu yang menjadi pertanyaan besar paling tidak bagi saya. Kemudian mencermati juga, nah ini yang menarik, fakta ini bahwa lebih banyak parent itu menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara atau berkomunikasi dengan anaknya dibanding bahasa lokal. Itu nampaknya agak berbanding tidak lurus begitu ya dengan parents ethnic background. Ketika saya lihat ethnic background-nya sebetulnya mereka orang-orang Jawa gitu. Orang tua mereka itu adalah orang-orang Jawa gitu. Hanya sekian persen saja yang dari campur atau tidak Jawa. Nah, itulah yang kemudian menjadi klimaks ya. Klimaks dari kegalauan tadi, kenapa makin turun, dada, kemudian ada kaitannya nggak dengan apa yang terjadi di dalam rumah gitu. Dan akhirnya saya terpikir sesuatu, ya tentu tidak terpikir sendiri ya setelah membaca terus baru kepikiran. Jadi sebetulnya saya pinjam ide orang gitu. Oh ternyata orang-orang di dunia sana itu juga sudah memperhatikan keterkaitan ya, the interplay between heritage language and ethnic identity marker. Kalau sebagian besar penelitian sebelumnya itu menemukan bahwa heritage language is strongly a significant key features atau key marker for the ethnic identity. Itu rata-rata begitu memang. Mereka pakai bahasa heritage atau pakai bahasa etnik itu karena mereka mau mau dianggap memang belonging to that ethnic group begitu. Nah, kemudian saya penasaran bagaimana ya kalau parent atau orang tua zaman sekarang, intinya gitu. Orang tua zaman sekarang itu apakah masih menganggap bahwa kita orang Jawa, maka kita harus bisa bahasa Jawa. Atau sebaliknya, kita tetap orang Jawa meskipun kita tidak bisa bahasa Jawa. Jadi sebetulnya itu yang ingin saya cermati gitu dari penelitian ini. Kira-kira pendapatnya orang tua itu seperti apa? Yang ada dalam otaknya orang tua kita, orang tua bukan kita ya, orang tua yang saya teliti, itu menganggap seperti apa koneksi antara bahasa Jawa dan ethnic identity gitu ya. Itu kemudian survei ada kurang lebih 183 parents yang saya cermati, the majority of them Japanese ya, dan ini saya ambil dari 6 sekolah di Jawa Timur. Jadi pengumpulan data sebetulnya bareng dengan pengumpulan data disertasi waktu itu. Ada 6 sekolah, ada di Surabaya, Blitar, Malang, Sidoarjo, dan Gresik gitu ya. Kemudian ada LBQ, Language Background Questionnaire yang saya berikan, di samping juga angket tentang Ethnic Identity Measure itu ya. Kemudian ada sedikit t-test ya, ada sedikit analisa statistik sederhana saja yang saya gunakan untuk penelitian ini. Oke, mengapa Jawa Timur? Kita tentu semua setuju ya kalau Jawa Timur itu ethnically diverse. Di tetangga kita ada orang Madura, tetangga sana itu orang dari Kalimantan, tetangga belakang dari Banjar, begitu ya. They're coming here as a migrant tentu ya, for different purposes. Awalnya
kuliah dari Kalimantan ke sini kuliah, di sini menemukan jodohnya, kemudian menikah, di sini aja lah gitu ya, nggak usah balik gitu. Jadilah mereka orang dari etnik yang berbeda, tapi tinggal di Japanese ethnic community gitu. Dan begitu. Karena ethnically diverse, Jawa Timur itu juga linguistically diverse. Jadi contohnya di Malang saja ya, ada enklave, ada klaster orang Madura, klaster ya tadi orang Banjar banyak ternyata di Malang ya. Kemudian ada Chinese juga ada. Meskipun mereka pakai bahasa Malangan, tapi Malangannya berbeda. Orang peranakan Cina itu beda gitu. Aksennya, mungkin beberapa leksikonnya itu berbeda. Ada juga kalau di kampung Arab atau di embong Arab, kita mungkin kalau kita berjalan di sana atau ikut kegiatan di sana, kita akan bisa, oh kayak gitu ya, kok beda ya sama orang Merjosari yang ngomongnya mungkin. Saya nggak pernah sih, tapi asumsi saya akan beda gitu. Dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja. Nah, long story short, nah intinya saya menemukan ini. Satu, yang saya temukan adalah bahwa mereka masih value. Jadi parents itu still highly value Japanese proficiency to function as ethnic identity marker. Jadi mereka masih, ketika saya tanya apakah menurut Anda keterampilan berbahasa Jawa itu menunjukkan atau berfungsi sebagai penanda etnis orang Jawa, mereka bilang ini yes, highly yes. Bahkan yang bilang no itu hanya sedikit. Oh iya dong, berarti mereka setuju bahwa apa? Bahwa self-identification as a Japanese has necessarily to be translated into the ability of speaking the language. Jadi tadi, mereka tuh yakin, berpendapat bahwa in order to be identified as Japanese, lo harus bisa bahasa Jawa. Kalau mau dibilang orang Jawa, gitu, ya. Dan begitupun item yang kedua, dengan kita bisa terampil berbahasa Jawa, kita itu tumbuh self belonging terhadap as a Japanese speaking community, gitu. Itu kata orang tua ya, kata orang tua yang saya cermati gitu. Kemudian bagaimana dengan misalnya desire atau parents desire atau mungkin apa ya keinginannya orang tua itu bagaimana sih? Apakah mereka mau passing on the language atau Japanese to their children? Ternyata surprisingly ya loh 85% di antaranya itu memang sangat ingin passing on atau transmitting the language to the children gitu. Nah akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini jadi yang menarik nih. Parent attitude memang masih menunjukkan positif gitu ya, angka positif bahwa Japanese as home language itu menjadi one of the key component in self ethnic identity marker atau ethnic construction begitu. Tapi with respect to the actual practices, ternyata nggak konsisten ya. Ketika saya tanya ibu bapak, apakah ibu bapak itu menggunakan bahasa Jawa di rumah? Ternyata, look at this, yes dengan no, merah ini, yes dengan no, itu kok hampir mirip ya. Jadi 47% di antara responden saya, itu tidak menggunakan bahasa Jawa di rumah dengan anaknya. Which is in contrast to their attitudinal perception. Jadi attitude-nya udah positif ya. Oh iya dong, orang Jawa harus bisa ngomong bahasa Jawa. Oh iya dong, penting, bahasa Jawa itu penting diucapkan di rumah. Tapi when it comes to Bapak Ibu pakai nggak di rumah? Enggak, gitu loh. Jadi kayak, ada inconsistency, ada discrepancy, ada ya semacam itu ya. Gitu. Nah itu saya kurang tahu ya. Ini masih masih terus kita cari tahu ya, why is that so? Gitu. Kenapa begitu ya? Gitu. Jadi intinya adalah, parents express a greater positive attitude. Jadi mereka they value Japanese as ethnic identity marker dan they really want to pass on the language to the younger generation, to young generation. But contradiction are identified between attitude and actual home language practice. Jadi nggak
nggak sejalan gitu ya antara attitude yang orang tua miliki dengan actual practices-nya at home context. Nah, kemudian ini angan-angan saya. Berarti ini yang nomor 3 ini ya. Berarti the high ethno-linguistic vitality of Japanese is not necessarily translated into a continuous use of the language. Nah, ini yang masih terus akan kita pertanyakan dengan penelitian-penelitian berikutnya gitu. Artinya tingginya nilai popularitas bahasa Jawa barangkali di Indonesia itu nggak sejalan dong ternyata gitu dengan tadi ya terus digunakannya bahasa Jawa dengan dalam komunikasi dalam konteks keluarga. Nah, itu intinya. Jadi akhir ceritanya mungkin agak sad ending ya. Kita berharap agak happy ending gitu, ada ada optimisme gitu. Ternyata di satu sisi kita memang masih optimis, at least orang tua menganggap it's still cool loh punya bisa ngomong bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu menunjukkan siapa kamu, berasal dari suku apa kamu gitu-gitu. But on the other hand, mereka juga kewalahan nampaknya untuk atau nggak menemukan cara barangkali. Atau lagi-lagi tadi ya, kalah dengan teknologi, kalah dengan gempuran pop culture wave tadi ya, yang datang dari berbagai arah. Datang dari Korean wave, datang dari Japanese wave, kemudian datang dari mungkin American wave begitu, sehingga mereka harus berkompetisi gitu ya, bahasa Jawa itu berkompetisi dengan bahasa-bahasa yang lebih populer saat ini. Oke, itu adalah akhir dari ini. Kalau ingin tahu lebih, barangkali ingin baca lebih lengkap, jadi papernya sudah terbit ini ya di Februari kemarin di Linguistik Indonesia. Nampaknya masih ada di website, tapi kalau tidak menemukan, saya akan sangat bersenang hati ya untuk membagikan tulisan sederhana saya ini. Okay, that's the end of my story. I'll give it back to Bapak moderator tercinta, silakan. Matur nuwun semua.